Ini aturan dalam undang-undang yang ada. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai. Kode keras, Anies akan tenggelam dan banyak utang meski kelebihan bayar? Ditulis oleh Daeng dari Siward.com. Dengan kelebihan bayar ratusan miliar rupiah, sulit bagi kita untuk tidak curiga bahwa ini adalah bagian dari tindak korupsi berjamaah yang diketahui Anies Baswedan. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, bukan dari kemampuan manajerialnya. Bacaan Anies di saat matahari terbenam cukup memberi kode keras bahwa matahari sudah akan tenggelam, itu artinya pencapresan dirinya juga akan tenggelam. Pasalnya dalam buku Principle for Navigating Big Debt Crisis, karya Ray Dalio itu bercerita soal krisis utang dan cara menanganinya. Nah, kebetulan Anies juga pernah berutang, mungkin lagi mencari solusi bagaimana bisa membayar utang modal pencapresan itu. Dan bagaimana efeknya jika dirinya batal ke pentas Capres 2024. Sedangkan duit buat keliling Indonesia sudah banyak terbuang, bagaimana solusinya, dari mana duitnya? Sebelumnya Anies memamerkan buku yang berjudul How Democracies Die. Seperti biasa, Anies ingin menceritakan dirinya sebagai orang yang intelek, suka baca. Dengan bahan bacaan itu, harapannya ada solusi yang bisa didapatkan dari masalah yang tengah melanda. Namun sayangnya orang yang cerdas di Indonesia ini tidak hanya satu orang. Dan orang yang licik juga tidak hanya satu orang, dan bahkan orang yang bisa atau menganalisa maksud dan arah tujuan politik yang dimainkan Anies tidaklah satu orang saja. Apa yang telah Anies lakukan di DKI Jakarta sudah cukup menjadi bukti bahwa Anies adalah politisi yang licik. Segala cara dilakukan Anies demi mencapai ambisinya itu, yaitu ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini. Pilkada paling brutal di DKI pada tahun 2017 itu sangat sulit dilupakan, sehingga warga akan terus mengusiknya dan membicarakannya. Pengalaman pahit dalam pilkada itu begitu mengakar kuat. Kasus intoleran pun terjadi dengan barbar. Jualan ayat dan mayat di pilkada DKI 2017 sangat terekam dengan jelas di benak warga, baik yang menjadi korban maupun yang hanya mendukung Ahok sebagai kontestasi pilkada. Program-program Anies yang pernah ditawarkan pun menjadi berantakan, sehingga sangat tepat jika warga mengatakan Anies tidak bisa kerja, cuma banyak bicara. Sumur resapan yang katanya akan mengatasi banjir ternyata berantakan, bahkan sudah menelan korban jiwa. Karena sumur resapan itu hanya merusak jalan yang sudah teraspal dan sangat mengganggu pengguna jalan. Semua bukti yang jelas tentang Anies itu membuat warga sangat tidak percaya lagi dengan Anies. Begitu mudah Anies berjanji, namun juga begitu mudah mengingkarinya dengan permainan kata-kata. Lagi-lagi warga hanya berkata, gak bener gubernur yang tidak bisa kerja, cuma banyak omong. Nasdem yang mencoba mencari kesempatan saat-saat masa jabatan Jokowi sudah selesai, nekat mengusung Anies. Tindakan kesusu atau keburu-buru ini membuat banyak kader Nasdem minggat dari partai. Nasdem langsung drop. Nasdem mencoba menutup mata dari rekam jejak buruk Anies. Nasdem ingin melupakan semua keburukan yang pernah Anies lakukan. Namun lagi-lagi, masyarakat tidak bisa melupakan begitu saja. Dan kini Nasdem bingung akan berkoalisi dengan siapa untuk mendapatkan cawapres bagi Anies. Jika nekat dan memaksakan AHY untuk mendampingi Anies, ini sama saja dengan bundir alias koalisi sia-sia. Karena Surya Paloh tahu betul nilai jual AHY yang hampir tidak ada nilai jualnya kecuali hanya 0, sekian. Paloh pasti sangat kelimpungan, sehingga beberapa tokoh politik senior semacam Amin Rais sudah mengkalkulasi bahwa Anies bakal batal bertanding di pentas Pilpres 2024. Karena itulah, Amin Rais akan mendukung atau merapat ke Prabowo lagi. Pendukung Anies sebenarnya tidak banyak. Beberapa trik berupa teknik fotografi memang digarap sedemikian rupa untuk memperhatikan bahwa ada banyak massa ketika Anies belusukan. Tetapi faktanya, banyak warga yang cuek ketika Anies belusukan ke masjid-masjid. Pendukung Anies sudah pasti para kelompok yang sok paling religius, tapi kelakuan kayak roh halus yang berakal bulus. Para pendukung Anies ini banyak di kantong-kantong tempat PKS berkuasa, seperti di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Barat. Jadi masih kalah jauh dengan Ganjar Pranowo yang menguasai Pulau Jawa.
Dan faktanya Ganjar Pranowo adalah orang Jawa asli, sedangkan Anies ada campuran Arabnya. Ini artinya Anies harus semakin licik dan semakin mulus untuk bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Dan kalau memang nubuat bahwa yang menjadi pemimpin di negeri ini adalah orang Jawa, maka Anies harus terus berupaya selicik mungkin untuk bisa mematahkan nubuat itu. Dan tentu saja tidak semudah itu Anies akan bisa melakukannya. Sampai-sampai Anies harus mengaku sebagai orang Jawa juga. Mungkin Anies pikir bahwa nubuat itu bingung. Semenjak Anies menjadi gubernur DKI, pola-pola kebohongannya yang dibalut kata-kata tidaklah berubah. Masih menggunakan gaya lamanya itu. Atau memang begitulah aslinya Anies. Jika masih menggunakan cara itu, tidak akan bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Gaya licik Anies hanya bisa efektif jika lawan politiknya adalah orang seperti Ahok. Ya, orang seperti Ahok yang paling empuk dijadikan lawan politik bagi Anies yang dulu sudah pernah menggunakan cara-cara barbar memainkan SARA di Pilkada DKI 2017. Tidak demikian dengan Ganjar, lawan paling sulit yang akan dihadapi Anies adalah Ganjar. Kalau Prabowo lawan Anies, maka Anies masih bisa menjatuhkan Prabowo. Ada banyak celah yang bisa Anies gunakan buat menjatuhkan Prabowo, dan itu mudah bagi Anies. Pencapresan Ganjar oleh Bu Megawati bisa dibilang sebagai jawaban tantangan dari Nasdem yang sudah mengusung Anies lebih dulu. Cuma sayangnya pencapresan Anies bakal batal sudah tidak jelas. Maka karena itulah bacaan Anies di saat matahari terbenam cukup memberikan kode keras bahwa matahari sudah akan tenggelam, itu artinya pencapresan dirinya juga akan tenggelam. Pasalnya dalam buku Principle for Navigating Big Debt Crisis, karya Ray Dalio itu bercerita soal krisis utang dan cara menanganinya. Nah, kebetulan Anies juga pernah berutang, mungkin lagi mencari solusi bagaimana bisa membayar utang modal pencapresan itu. Dan bagaimana efeknya jika dirinya batal ke pentas Capres 2024, sedangkan duit buat keliling Indonesia sudah banyak terbuang. Bagaimana solusinya? Dari mana duitnya? Kebetulan penulis Ray Dalio ini merupakan salah satu investor sukses di dunia. Jadi beliau bukan politisi, justru politisi seperti Anies yang membutuhkan nasihatnya. Bagaimana bisa membayar utang tanpa kelebihan bayar? Bagaimana kalau menurut Anda? Kode keras, Anies akan tenggelam dan banyak utang meski kelebihan bayar? Ditulis oleh Daeng dari Seward.com. Jadi Prabowo Subianto itu relatif cenderung tidak terlampau dihitung dalam kontes politik elektoral di 2024 karena sudah dianggap terlampau sering. Karena terlalu sering mendeklarasikan dan ikut dalam kontestasi, jadi tidak ada elemen of surprise. Cuitan Denny Siregar petunjuk Prabowo diramalkan sulit menang di Pilpres 2024, padahal ini bukti peluangnya kalah sangat besar. Sekali pecundang tetap pecundang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya jelas tidak akan memilih Prabowo Subianto. Karena beliau sudah tua, sudah waktunya istirahat. Dan kalau dipaksakan untuk menjadi pemimpin negeri ini, ditakutkan menjadi tidak fokus dan gampang dimanipulasi oleh orang-orang sekitarnya. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas. Kalau ada pertanyaan, sebutkan satu saja orang Indonesia yang pengen banget jadi presiden, pasti jawabannya adalah Prabowo. Bagaimana tidak, berkali-kali ikut pilpres dan berkali-kali kalah. Gak kapok-kapok juga, bahkan Prabowo sudah ikut kontestasi pilpres sejak 2004 silam. Politikus Partai Umat Helmi Felis mengomentari cuitan pegiat media sosial Denny Siregar tentang pendukung Prabowo Subianto. Dalam potongan gambar yang dibagikannya, Helmi menyertakan potongan cuitan berbunyi, bisikan kematian untuk pendukung Prabowo. Terkait hal itu, Helmi menyebut Prabowo memang sulit menang di tengah gempuran kelompok pro-pemerintah yang kerap disebut sebagai buzzer. Alasannya yaitu karena kualitas buzzer yang dimiliki Prabowo malah nanggung sehingga sulit meraih kemenangan. Prabowo sulit menang, diserang kanan-kiri, kualitas buzzernya juga nanggung. Mau menang gimana? Ujar Helmi dikutip dari akun Twitter pribadinya. Helmi kemudian melontarkan kekecewaannya diduga karena Partai Umat membuka opsi mencalonkan Prabowo Subianto. Ia menyayangkan partai tersebut mendukung Prabowo karena Prabowo hanya runner-up. Udah bener dukung Anies malah sok-sokan dukung raja runner-up, ujar Helmi. Prabowo si manusia tua yang ketinggian mimpinya masih ternyata belum bangun dari halusinasi yang sejak tahun 2000-an sampai sekarang.
Dia bermimpi bisa menjadi presiden dan atau wakil presiden dari dulu sampai sekarang. 3 kali diberi kesempatan masih nggak pernah belajar dari kesalahannya sebelum-sebelumnya. 3 kali nyapres atau nyawapres itu sudah merupakan kode alam dari masyarakat bahwa dia ini ditolak dan tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin negara. Tentu masih segar di ingatan kita siapa saja yang menjadi pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Ada FPI, HTI, PA212, GNPF, Ulama, dan lain-lain. Dan mereka ini sudah memutuskan untuk tidak akan memilih Ketua Umum Partai Gerindra itu lagi pada pemilu 2024 nanti, lantaran Prabowo masuk Kabinet Jokowi. Padahal jumlah masa kadrun ini cukup besar loh. Rizik saja mengklaim yang ikut aksi 212 mencapai 7,5 juta orang. Lebih dari setengah jumlah penduduk DKI 10,56 juta jiwa. Pendukung Jokowi tentu masih ingat apa yang dilakukan oleh Prabowo pada Pilpres 2019 lalu. Mulai dari menyebarkan hoaks Ratna Sarumpait, ngomong bocor tidak mau menerima kekalahan hingga merangkul kaum intoleran agar terpilih menjadi presiden. Ulahnya yang menghalalkan segala cara tersebut membuat pendukung Jokowi sulit untuk menerima Prabowo. Artinya apa? Meskipun sekarang dia berada di Kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, pendukung Jokowi belum tentu akan memilihnya pada Pilpres 2024 mendatang. Kecuali satu orang, yakni Immanuel Ebenezer. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menggelar survei berskala nasional pada 11-14 April 2023. Yang hasilnya dirilis 15 April 2023. Survei tersebut menggunakan 6 simulasi nama kandidat calon presiden dan hasil teratas seperti biasa diduduki oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo memperoleh suara 26,8%, Prabowo Subianto 25,4%, Anies Baswedan 16,7%, Ridwan Kamil 13,8%, Mahfud MD 4,1%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,1%. Demikian beberapa alasan kenapa Prabowo belum tentu menang di Pilpres 2024 nanti. Meskipun elektabilitasnya cukup tinggi dan lawan terkuatnya Jokowi sudah tidak bisa nyalon lagi. Namun kalau dia masih ngotot mau nyapres lagi, itu hak dia. Kita nggak bisa melarang. Hanya saja kalau kalah lagi, harapannya sih bisa lebih dewasa. Nggak kekanak-kanakan kayak dulu, sujud syukur padahal kalah. Hahaha. Bagaimana menurut Anda?